Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Kepala MTS Negeri 3 Cilacap, yang saya hormati Kepala Tata Usaha MTS Negeri 3 Cilacap, yang saya hormati Bapak Ibu Guru MTS Negeri 3 Cilacap, segenap panitia Matsama tahun pelajaran 2021-2022 MTS Negeri 3 Cilacap, yang saya sayangi dan saya banggakan seluruh siswa baru, calon siswa baru MTS Negeri 3 Cilacap yang pada kesempatan ini sedang mengikuti Matsama atau masa ta'aruf siswa MTS Negeri 3 Cilacap. Pada kesempatan kali ini saya Ahmad Jazuli, guru Akidah Akhlak pada MTS Negeri 3 Cilacap, diberi tugas untuk menyampaikan sejarah berdirinya MTS Negeri 3 Cilacap. Saudara-saudara sekalian, MTS Negeri 3 Cilacap yang keadaannya sekarang sudah sebesar ini, semaju ini, itu bukan tanpa sejarah, bukan tanpa perjuangan, bahwa MTS Negeri 3 Cilacap yang berdiri dirintis sejak tahun 1985 yang pada waktu itu diprakarsai oleh Bapak Haji Minin Subandi, yang kebetulan waktu itu menjabat sebagai Kepala MI Al-Hikmah 01 Kaunganten, dengan mencari dukungan dari para tokoh masyarakat, ulama dan kiai, para kepala MI, kepala SD dan para guru yang kebetulan berdomisili di sekitar Tegalsari dan Kaunganten. Bapak Minin Subandi mencoba untuk mengajukan diri untuk mendirikan sebuah MTS di daerah Kaunganten. Alhasil dicapai kesepakatan bersama untuk mendirikan Madrasah Sanawiyah yang pertama di Kaunganten dengan nama MTS Madrasah Sanawiyah Al-Hikmah. Setelah mendapatkan izin operasional dari kantor Departemen Agama Kabupaten Cilacap waktu itu, maka pada tahun 1985 berdirilah MTS Al-Hikmah Tegalsari Kaunganten dengan membuka pendaftaran calon siswa baru dengan sarana ruang belajar meminjam pada MI Al-Hikmah 01 Tegalsari dengan tenaga pendidik dari guru-guru MI Al-Hikmah 01, guru-guru SD di sekitar Tegalsari, dan para tenaga pengajar yang siap untuk membantu untuk mengajar di MTS Al-Hikmah waktu itu, yang masih sangat terbatas, dan dari siswa yang masih terbatas pula waktu itu hanya mendapat 2 rombongan belajar kecil. Setelah berjalan hampir 2 tahun dan atas pemikiran Bapak Minin Subandi agar MTS bisa tumbuh dengan baik dan lancar, dicoba untuk mengganti nama MTS Al-Hikmah menjadi MTS Negeri Purwokerto filial di Kaunganten. Alhamdulillah, dengan berganti nama MTS Negeri Purwokerto filial di Kaunganten, antusiasme masyarakat mulai tumbuh dan siswa MTS semakin bertambah. Prestasi siswa baik akademik maupun non-akademik juga semakin berkembang. Pada tahun 1991-1992 MTS sudah mulai bisa membeli tanah, kemudian memulai membangun gedung untuk sarana kegiatan belajar mengajar, yang waktu itu ada 5 buah RKB untuk ruang kantor dan untuk ruang guru, walaupun masih belum terlalu bagus. Alhasil, semakin berjalannya waktu, semakin berkembang MTS tersebut, tetapi ada kendala yang cukup berat bagi manajemen madrasah,
terutama keuangan. Dirasa ada saja kendalanya. Maka terbesit lagi pemikiran dari Bapak Menen Subandi untuk mengusulkan dan mengajukan kalau MTS Negeri Purwokerto filial di Kawunganten dinegrikan oleh pemerintah sehingga menjadi MTS Negeri Kawunganten. Masih ada lagi masa pada tahun 1994 di mana ada peraturan dari Departemen Agama agar MTS Negeri filial harus kembali pada daerah kabupaten masing-masing. Maka MTS Negeri Purwokerto filial di Kawunganten, karena beda kabupaten, karena Kawunganten itu ada di Cilacap, maka harus pindah dan berganti nama menjadi MTS Negeri Majenang filial di Kawunganten. Ini berjalan kurang lebih selama 2 tahun. Tiba saatnya pada 25 Desember tahun 1996 pada peresmian Yayasan Al-Hikmah Kawunganten, tanpa diduga, tanpa dinyana, datang juga waktu itu Bupati Cilacap, Bapak Haji Muhammad Supardi, bersama rombongan dari kantor Departemen Agama Kabupaten Cilacap, datang membawa surat keputusan bahwa MTS Negeri Majenang filial di Kawunganten resmi dinegrikan dan berubah nama menjadi MTS Negeri Kawunganten. Maka saat itu terjadilah transisi dan banyak penyesuaian-penyesuaian. Kemudian muncullah nama MTS Negeri Kawunganten. Tentu di dalamnya harus ada penataan lebih lanjut karena posisi sudah berubah menjadi MTS Negeri. Maka tidak lama datanglah seorang yang menjabat kepala MTS Negeri Kawunganten yang pertama, yaitu Bapak Dr. Andes Abdul Aziz Fahrudin, berasal dari Kabupaten Magelang. Tetapi beliau telah lama mengajar di Madrasah Aliyah Negeri Kendal. Beliau menjabat tahun 1996 sampai tahun 2000. Banyak hal yang dapat dipetik dari kepemimpinan beliau, dari mulai keadministrasian, manajemen madrasah, keuangan, pendidikan, sampai pada perolehan ruang kegiatan belajar baru di lokasi baru di sebelah selatan yang sekarang ditempati MTS di Kawunganten, dan peningkatan jumlah siswa yang cukup signifikan. Kemudian yang kedua yang menjabat kepala MTS di Kawunganten adalah Bapak Dr. Andes Basiran dari Kesugihan Cilacap yang sebelumnya mengajar di Madrasah Aliyah Negeri Cilacap. Beliau menjabat dari tahun 2000 sampai 2004. Ada beberapa penambahan ruang belajar dan ruang kantor. Selanjutnya yang ketiga yang menjabat kepala MTS Negeri Kawunganten adalah Bapak Kodrat Nahrawi MPDI dari Banyumas, yang sebelumnya beliau adalah menjabat kepala TU MTS Negeri Purwokerto. Beliau menjabat dari tahun 2004 sampai 2007. Banyak hal juga yang beliau lakukan, yang beliau dapatkan prestasinya dengan menambahkan tanah yang cukup luas, kemudian menambahkan gedung baik imbal swadaya maupun melalui DIPA yang cukup besar. Ada 6 ruang belajar, ada 1 ruang TU, ada ruang perpustakaan lengkap dengan ruang komite dan sebagainya, cukup besar. Kemudian penambahan lagi 3 ruang belajar. Selanjutnya yang keempat menjabat kepala MTS Negeri Kawunganten adalah Bapak Dr. Andes Urip Masduki MSI dari Wanareja, yang sebelumnya beliau adalah menjabat kepala MTS Negeri Nusa Wungu Cilacap. Beliau menjabat dari tahun 2007 sampai 2010. Ya, banyak hal yang dilakukan pula yang dikerjakan, termasuk diantaranya pemeliharaan dan rehab dan penambahan 2 ruang laborat, yaitu laborat komputer dan laboratorium IPA.
Selanjutnya yang kelima adalah pejabat Kepala MTs Negeri Kawunganten adalah Bapak Dr. Andes Haji Wahyudin Prasetyo MPDI dari Gandrungmangu yang sebelumnya menjabat Kepala MTs Negeri Planjan Cilacap. Beliau menjabat dari tahun 2010 sampai 2018. Banyak hal pula yang bisa dilakukan, dikerjakan bersama-sama dengan para buruh, komite dan sebagainya. Salah satunya menyelesaikan tentang tanah wakaf yang ditempati oleh MTs Negeri Kawunganten. Kemudian penambahan ruang belajar, penambahan ruang gedung olahraga, dan penambahan RKB baru. Kemudian pembuatan taman dan sebagainya, termasuk pengembangan bidang akademik, penambahan kelas FDS dan sebagainya. Kemudian yang terakhir yang menjabat Kepala MTs Negeri Kawunganten, MTs Negeri 3 Cilacap saat ini adalah Bapak Dr. Andes Haji Kusnandar MAG dari Karangpucung yang sebelumnya menjabat Kepala MTs Negeri Planjan Cilacap. Beliau menjabat dari tahun 2018 sampai sekarang. Banyak prestasi juga yang diraih oleh MTs Negeri 3 Cilacap dalam kepemimpinan beliau. Ya, satunya menjadi juara-juara dari aksioma dari bidang akademik, kemudian meraih sekolah adiwiyata tingkat Jawa Tengah, dan selanjutnya penataan di bidang manajemen, penataan perbaikan ruang belajar, ruang laborat, dan ruang-ruang yang lain, sehingga sampai sekarang alhamdulillah keadaan MTs Negeri 3 Cilacap kelihatan sebagus sekarang, mentereng, sumringah, dengan jumlah siswa yang cukup besar, dengan prestasi yang cukup banyak. Kalau bisa dilihat pada tahun kemarin, jumlah siswa MTs Negeri Kawunganten itu sudah sekitar 830 orang siswa, terbagi dalam 25 rombongan belajar. Dengan harapan mudah-mudahan dengan perjalanan yang begitu panjang selama dari penegrian tahun 1996 sampai sekarang, berarti umur MTs Negeri Kawunganten sudah berumur 26 tahun. Ini mestinya sudah harus menjadi sebuah umur yang berprestasi. Kita bersama-sama berharap dan berdoa mudah-mudahan MTs Negeri Kawunganten, MTs Negeri 3 Cilacap di Kawunganten ini semakin berkembang, berprestasi, semakin lebih baik, menuju masa depan yang lebih baik. Siswanya juga semakin menjadi siswa yang terampil, beriman, bertakwa, dan berbudaya lingkungan. Demikian sejarah berdirinya MTs Negeri 3 Cilacap yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.